Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigade Obeto mendarat di Semarang dengan tujuan untuk mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri diboncengi oleh Nica yang pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Mr. Wongsonegoro yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta keperluan lain untuk demi kelancaran tugas sekutu. Sementara sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Selamat datang di Brigade Obeto. Semoga kita bisa bekerja sama dengan kesepakatan kita sebelumnya. Terima kasih atas sambutannya. Tentu saja kita akan bekerja sama dengan baik. Terima kasih kembali. Oh iya, kami juga sudah menyiapkan bahan makanan selama kamu berada di sini. Wah, terima kasih. Kami akan menepati janji kami. Terima kasih kembali. Saya pegang janjimu. Kami pamit dulu ya, karena ada urusan yang harus diselesaikan. Baik. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica tiba di Magelang dan Ambarawa, mereka merencanakan siasat untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Bahkan para tawanan ini dipersenjatai dan pada akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Insiden bersenjata akhirnya dimulai di kota Magelang hingga akhirnya terjadi pertempuran. Silakan duduk, Moni. Ada keperluan apa Anda kesini? Begini Pak, jadi saya mendapatkan berita bahwasanya tentara Belanda dan juga Nica telah mendarat di Magelang pada pagi hari ini. Lalu? Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan juga tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Mereka berjanji tidak akan mengusik kedaulatan RI. Namun mereka melanggar janjinya. Semua tawanan dipersenjatai dan juga melakukan penyerangan, Pak. Memang keterlaluan mereka, berjanji tapi diingkari. Saya bertanya-tanya, apa yang diinginkan negara Belanda untuk negara ini? Ya tentunya sumber daya alam kita dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul, apa kurang kaya mereka setelah 3,5 abad telah menjajah negara Indonesia ini? Kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda katakan itu terjadi. Kalau begitu, kita harus pergi ke Magelang sebelum mereka bertindak jauh. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Isdiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nica. Tipuan kita sudah berjalan lancar. Pasukan kita bertambah dari para tahanan. Hahaha, ide komandan memang sangat brilian. Pribumi di sini gampang sekali untuk kita bohong. Kita tetap waspada, jangan sampai tahu itu pribumi akan menggagalkan rencana kita. Hei, kamu! Bagaimana kondisi markas? Apakah aman? Siap, sejauh ini tidak ada tanda-tanda dari orang pribumi. Bagus, tetap waspada. Jangan sampai pribumi itu membuat onar. Kita diserang! Ayo kita lari. Ayo sekarang kita lari. Kurang ajar pribumi, semuanya bergerak, kita sudah dikepung.
Betul. Wahai pasukanku, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita harus melakukan perlawanan. Dan sebagai rasa cinta kita kepada tanah air ini. Serang! Pasukan Belanda akhirnya mundur sampai ke Ambarawa. Namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Lalu Belanda pun mengadakan perlawanan. Namun pimpinan TKR Letkol Istiman gugur tertembak dan pada akhirnya TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Bagaimana Pak? Perang baru dimulai, tapi prajurit kita sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudahlah, kita jangan terlalu hanyut dalam kesedihan ini. Segera urus jenazah Pak Isdirman. Siap, laksanakan. Jika sudah begini, biarkan saya yang menggantikan posisi Pak Isdirman sebagai pemimpin. Jika tekadmu sudah bulat, maka strategi apa yang kamu inginkan? Di daerah seperti ini dan situasi seperti ini, apalagi kita di Ambarawa di tengah-tengah hutan, maka kita akan menggunakan strategi speed round. Kita akan mereka dari selaka arah. Baiklah, setelah itu mau siap laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulainya penyerangan terdengar tepat pukul 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah dengan granat yang bertubi-tubi, Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Pada akhirnya, pada 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyu Biru, yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Ambarawa pun berhasil dibebaskan dan mulai saat itu peristiwa tersebut dinamakan sebagai Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.